jangan lupa untuk tekan tombol lonceng supaya dapat updatean terbaru dari channel kita. Hari ini kita bahas crash lagi. Crash apa nih, Bang? Oke. Ini keris paling langka yang pernah papa punya. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Jadi sampai papa nyari pakemnya susah. Ini ya. Oke. Paling langka apa paling langka? Paling langka. Belum ketemu yang pasti ini nama dapurnya ya. Oke. Tapi kalau kira-kira yang mendekati adalah. Berarti bisa dipastikan kalau untuk keris tua secara sepuh. Sepuh. Ya. Oke. Nah, kita bahas belum masuk hal menariknya nih, kita seperti biasa bahas dari luarnya dulu, dari luar rangkanya dulu. Dari rangkanya ya. Kalau rangkanya ini model Keraton Surakarta ya, Surakarta Hadiningrat. Model apa namanya ini ladrang. Oke. Jadi model warangka model ladrang ini yang digunakan untuk acara-acara resmi di keraton, pisauanan, acara-acara resmi gitu. Nikah, pernikahan, ya itu. Nah, terus kalau dari bahannya ya, materialnya, kalau ini dedernya ini dari kayu tayuman, biasa kayu tayuman. Kemudian kalau warangkanya ini dari kayu pinisium. Pinisium, baru denger nih. Ya, dari pinisium. Ya ini. Daerah mana tuh kayu pinisium? Kayu pinisium Waktu, itu bahasa Indonesia Indonesia. aja lah. Ini di Solo, di Solo. Di Solo. Dan memang dulu ini pesennya di salah satu meranggi terkemuka, sudah meninggal tapi sekarang ya, terkemuka yang barusan meninggal. Ini memang garapnya bagus sekali, apa namanya, tajam-tajam. Keruingannya juga tajam, sesuai dengan standar Keraton Solo. Oke. Kemudian ini ada mendaknya nih ya. Mendaknya ini dari perunggu ini. Ini mendak kuno ini. Terus nah ini pendoknya ini yang namanya pendok blewah. Ya kan? Kalau bunton itu tutup semua, ya kan? Tutup semua. Nah, kalau yang ini ada lekuannya kan? Ada bolongannya di tengah ini namanya pendok blewah. Ini dari Kuningan di Sepuh Mas. Oke, kita sebenarnya gini, yang dimaksud Kuningan di Sepuh Emas itu lebih kayak gimana ya? Maksudnya emang itu semuanya emas apa cuman beberapa doang kayak di tiba-tiba emasnya di bagian itu aja gimana? Kalau emas murni itu kan lembek gitu, nggak bisa keras gitu. Jadi dia gampang apa namanya gampang apa namanya meletot, itu bahasa Indonesianya Mas. Jadi memang kalau emas untuk pendok biasanya mesti dicampur dengan logam lain gitu kan. Nah itu yang namanya, karena dicampur jadi emasnya emas muda, itu yang jadi swoso itu loh. Jadi yang disebut swoso itu ada kadar emasnya berapa persen, sekitar 15-20% kayak gitu, itu yang swoso. Kalau ini bahan dasarnya dibuat memang dari Kuningan, kuat, terus dilapisi dengan emas gitu. Hanya dilapisi, jadi tidak dicampur, dilebur jadi satu gitu, tidak seperti kalau swoso itu dilebur ya jadi satu, terus baru dibentuk. Kalau yang sepuh itu sudah bentuk dulu Kuningan baru dilapisi, nah gitu ya. Kita lihat kerisnya ya. Oke, ini namanya boleh dijelasin nama. Nah justru itu ya, Mungkin agak susah. Nah ini yang pernah papa bilang dalam episode yang lalu itu kan, ada keris yang papa punya looknya seperti genap. Nah, padahal kan nggak ada, itu kan kalau dipakem nggak ada, makanya papa bingung, ya kan, belum jelas. Nah, look itu kan coba kita lihat ya, kita coba hitung dari depan ini kan, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ini kan, dan looknya itu namanya look KD, KD-nya itu apa? Balik begini. Ya kan? Ujungnya biasanya kalau posisi begini kan ujungnya menunduk. Sini kan. Ini kan ujungnya balik begini. Ini bukan karena aus ini sudah dicek pakai kaca pembesar.
pakai konsep itu ini orisinil gitu. Memang seperti itu. Nah terus aneh gitu kan. Jadi lo-nya KD gitu. Kayaknya KD itu kebalik satu itu. Itu aneh. Yang kedua di sini ada pudak sategal. Pudak sategal itu model kayak gini ya. Ini agak mencuat ke atas. Ini melengkung gini tapi ya kan? Agak naik gini. Ini pudak sategal. Ini kan. Nah, memang kalau kita menghitung lo-nya dari pudak sategal itu 10 gitu kan. Tapi kalau kita ngitung dari atas pudak sategal memang 9. Tapi kalau ngitungnya dari sini nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau memang ini lo-nya 9 itu ada sih dapur di Pakem itu namanya Panji Sekar. Nah, kalau mau kita ngarang-ngarang nih artinya di otak-atik gatuk gitu ya. Oh ya ini Panji Sekar pudak sategal. Gitu. Nah, terus lo 9. Tapi kalau ngitungnya mulai dari depan ini dari pudak sategalnya lo-nya jadi 10 gitu. Pengertian dari lo 9 dulu kan ya. Lo 9 itu gimana sih pengertiannya? 9, kalau 9 itu kan sebenarnya angka poin tertinggi ya kan. Setelah 9 kan balik ke 0 gitu. 10 kan 0. Jadi angka yang tertinggi. Jadi itu sebenarnya untuk kesempurnaan kesempurnaan. Jadi memang yang di lo 9 itu untuk orang-orang yang sudah tidak mengejar keduniawian gitu. Jadi kesempurnaan batin. Nah, kalau misal nggak ngitung lo-nya dari 9 totalnya berarti 10 dari apa namanya? Dari pudak sategalnya. Kan 10 nih, 10 lo yang langka. Jarang kan bikin lo 10. Ada artinya nggak sih lo? Nggak ada. Jadi karena memang standarnya nggak ada. Papa belum pernah menemukan literatur yang menyebut itu lo 10 itu nggak ada gitu. Makanya ini Papa bilang. Tapi ada nggak literatur yang membahas tentang lo genap? Mungkin bukan 10, mungkin ada angka lain genap lainnya. Belum pernah. Papa memang nggak ada. Memang nggak ada. Jadi makanya ini langka sekali. Nah terus kalau lihat dari pamornya ya. Ini keleng, artinya apa? Pamornya tidak kelihatan. Tertutup apanya? Ini pamornya tidak ada, pamornya tidak kelihatan. Jadi memang kalau bahan keris itu kan ada baja, besi, sama pamor, besi pamor. Nah besi pamor itu ada juga yang hitam. Ini Ada yang hitam. Jadi meteoritnya itu kalau dicampur hitam itu ada. Jadi ini tidak keluar pamor yang putih cemerlang itu tidak ada. Terus kalau melihat dari bentuknya ini ornamennya. Ini ada kembang kacang pogok. Ya, kembang kacang kan harusnya ada yang melungker di sini kayak kayak hidung gajah itu kan, kayak belalai gajah gitu kan. Nah ini nggak ada, ini asli nih, ini memang yang namanya kembang kacang pogok. Ini bukannya tugel putus gitu, enggak, ini asli karena udah dicek. Terus tetap ada ini jalannya, ada lambe gajahnya itu di tengah-tengah gandek ya. Gandek kan dari sini ke sini nih, dan ini di tengah. Nah terus pijetan, ada keruingan. Oke, tapi ini tidak ada tikel alisnya ya, tidak ada tikel alis. Jadi memang kalau dapur yang paling mendekati ini adalah Panji Sekar, pudak sategal, paling mendekati. Tapi kalau di buku Pakem yang persis kayak ini Papa belum pernah lihat. Meskipun Papa juga punya buku dapur yang dari keraton. Berarti memang ciri-cirinya tuh paling dekat paling dekat. Jadi kalau secara literatur belum ada. Dan ini bentuk pesi itu kan besi yang buat nempel ini yang dalam itu, ini kotak. Jadi nah kalau lihat dari materialnya, terus bentuk garapnya, rancang bangunnya, ya kan? Rancang bangunnya ini kan dari lebar bilah dari sini sampai ke atas hampir ke pucuk ini hampir sama ya kan. Itu menunjukkan era-era yang tua. Ini era-era tua sebelum
Majapahit. Kalau Majapahit itu cenderung nyujen, ya kan? Semakin ke atas bilahnya semakin mengecil. Ya kan? Tapi ini cenderung rata. Baru kecilnya di lok terakhirnya. Oke, di lok dua lok terakhir ini baru dia mengecil. Nah, memang kalau dilihat dari bahan, dari rancang bangunnya, ini ada yang menangguh Singosari, ya kan? Ada juga yang menangguh era Kahuripan. Era Kahuripan itu sebelum Singasari, gitu ya. Jadi itu tahun 1100-an, sekitar 1100-an. Dan itu pun udah ada grindingnya ya, maksudnya memang. Ini sudah ada grinding. Jadi grinding itu memang sudah standar dari dulu. Dan gonjonya juga gonjo wojo ini, gonjo wulung ya. Dan sambungan ya. Ini kenapa kok ada yang nangguhin Kahuripan sama Singosari gitu? Berdasarkan apa? Biasanya penangguhan itu kan perkiraan deh ya. Penangguhan itu semuanya kira-kira. Nah, kira-kira itu tapi kalau orang ahli itu mesti ada dasar, ya kan? Tidak asal aja gitu kan, tidak asal oh ini zaman apa. Walaupun kira-kira nangguh itu juga ada perkiraan. Kalau yang namanya dia ada yang menangguh Singosari itu karena memang rancang bangunnya ya itu hampir sama ini tadi. Itu lah, terus dari besinya itu membatu gitu kan. Nah, terus juga pesinya itu kotak gitu tuh. Terus kalau yang menangguh Kahuripan itu melihat dari loknya tidak begitu rengkol. Ini kan lok yang standar ini, yang biasa sedang gitu. Terus apa loknya itu semakin ke atas semakin merapat. Ya kan? Ini agak panjang, agak lebar terus merapat sampai di atas rapat. Nah, itu dasarnya itu. Tapi yang namanya tangguh semuanya kira-kira. Yang jelas ini keris sepuh jadi sebelum Majapahit. Nah, paling gampang ya paling amannya kan kita nangguhnya yang paling muda. Era sebelum Majapahit yang paling muda apa? Ya Singosari. Ya sudah gitu aja sih. Ya. Oke. Cukup demikian pembahasan keris Panji Sekar Pudak Tegal. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.